Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita nggak akan bahas teori kebahagiaan yang jelimet gitu ya, tapi kita mau belajar langsung nih dari sumbernya, orang-orang yang ya udah menjalani hidup paling lama. Betul. Sumber kita kali ini terinspirasi dari karya Carl Pillemer, penulis buku 30 Lessons for Living. Dia ini mewawancarai ratusan lansia di Amerika, usianya 70-80 tahun ke atas. Bisa kita sebut mereka ini para ahli kebahagiaan sejati lah ya. Ahli kebahagiaan, iya. Istilah yang pas. Nah, misi kita sekarang ini mau coba menyaring nih, pengalaman puluhan tahun mereka itu buat nemuin apa sih yang beneran bikin hidup ini bahagia dan ya bermakna gitu. Oke, mari kita gali lebih dalam yuk. Iya, ini menarik banget loh. Soalnya studi Pillemer ini kan subjeknya unik ya. Coba bayangin deh, orang-orang ini udah ngelewatin macam-macam. Perang dunia, depresi besar, kehilangan pasangan, anak. Terus ya masalah kesehatan juga pasti ada. Pasti. Tapi anehnya banyak di antara mereka yang ngaku justru merasa sangat bahagia dan puas di usia senja mereka. Ini kan agak ya kontras ya sama bayangan kita soal usia tua yang mungkin suram gitu. Bener banget, seringnya kan gitu ya mikirnya. Nah, kita mau coba telusuri nih, apa sih rahasia mereka bisa tetap tangguh, tetap bahagia? Pelajaran apa yang bisa kita yang mungkin masih di tengah jalan ini petik dari pengalaman mereka? Nah, ngomongin temuan Pillemer, ada satu hal pertama yang langsung bikin saya, wah kaget gitu. Ini soal apa yang tidak mereka anggap penting buat bahagia. Coba tebak? Apa tuh? Dari ratusan orang itu, nggak ada satupun yang bilang, saya nyesel kenapa dulu nggak kerja lebih keras lagi buat cari uang. Nggak ada. Oh wow. Terus, nggak ada juga yang bilang, kunci bahagia itu ya harus punya harta lebih banyak dari tetangga, atau milih kerjaan cuma karena gajinya paling gede. Wah itu menarik banget ya. Iya kan? Padahal hal-hal itu yang sering banget kita kejar mati-matian kayaknya sekarang ini. Tepat sekali. Ini benar-benar kontras ya sama narasi sukses zaman sekarang. Hal-hal yang sering kita asosiasikan sama kebahagiaan, kayak materi melimpah, status sosial tinggi, harus selalu menang kompetisi. Ternyata nggak muncul tuh di daftar prioritas para ahli ini. Iya. Ini kayaknya nunjukin ada pergeseran fokus gitu ya, seiring nambahnya usia dan pengalaman. Mereka udah nggak terlalu ngejar pengakuan dari luar, atau apa ya istilahnya, validasi eksternal. Iya, validasi eksternal. Tapi lebih nemuin kepuasan dari dalam diri sendiri, kepuasan internal gitu. Mereka udah ya ngelewatin cukup banyak lah buat tahu mana yang cuma kelihatan berkilau tapi palsu, sama mana yang beneran emas. Bener juga ya. Mungkin di akhir perjalanan, materi jadi nggak sepenting itu lagi rasanya. Bisa jadi, bisa jadi. Terus tadi juga disebut nggak ada yang nyesal karena nggak balas dendam. Iya, itu juga penting. Nggak nyimpen dendam gitu ya. Betul. Lalu, apa penyesalan terbesar mereka? Nah, ini nih yang menurut saya pribadi paling ngena. Apa tuh? Ternyata, penyesalan terbesar mereka adalah terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang ternyata nggak pernah terjadi. Aduh, ini kayaknya banyak dari kita yang begini ya. Kayaknya sih ya. Ada satu kutipan terkenal dari responden Pillemer, dia bilang, saya itu ngabisin sebagian besar hidup saya buat khawatir, dan sebagian besar yang saya khawatirin itu nggak pernah kejadian. Wah, dalam banget itu. Tuh, ya, itu kan kayak buang-buang energi mental buat skenario jelek yang cuma ada di kepala kita aja gitu. Bener banget. Sia-sia jadinya ya. Betul, betul. Kekhawatiran itu apalagi buat hal-hal yang di luar kendali kita, atau kemungkinan negatif di masa depan, itu kan ibaratnya kayak kursi goyang. Kursi goyang maksudnya? Ya, bikin kita sibuk, tapi nggak ngebawa kita kemana-mana, gitu kan. Malah nguras energi mental sama emosional yang harusnya bisa buat hal lain. Oh iya, bikin capek sendiri ya. Nah, itu dia. Para lansia ini, yang Pillemer sebut sebagai ahli paling kredibel tentang cara hidup bahagia dan memuaskan di masa sulit, mereka udah belajar lewat pengalaman langsung. Kalau energi itu, ya lebih baik dipakai buat hal yang bisa dikendaliin, buat nikmatin momen sekarang ini. Jadi lebih bijak milih fokus gitu ya? Iya, mereka jadi lebih pinter milah mana noise, mana signal dalam hidup. Tahu mana yang pantas dikhawatirin, mana yang ya udah lepasin aja. Oke, jadi kita udah dengar nih apa yang nggak penting, terus apa penyesalan terbesar mereka. Terus
Intisari kebijaksanaannya apa dong dari para ahli kebahagiaan ini? Ada satu benang merah lagi kan ya yang dicatat Pilmer? Ada. Intinya sih, dan ini mungkin kedengarannya klise ya, tapi kalau direnungin dalam banget, intinya itu soal perspektif. Perspektif ya. Ya, pengalaman hidup puluhan tahun itu ngasih mereka semacam kacamata khusus gitu buat lihat gambaran besar kehidupan. Mereka jadi bisa bedain mana masalah yang beneran gede, mana yang cuma gangguan kecil aja. Jadi nggak gampang panik gitu ya lihat masalah. Kurang lebih gitu. Mereka tahu kalau banyak krisis personal yang pas kita muda rasanya kayak akhir dunia. Ternyata pas dilihat dari jauh, itu cuma riak kecil aja di lautan kehidupan. Masuk akal, masuk akal. Jadi, kemampuan buat memprioritaskan apa yang benar-benar penting, kayak hubungan baik, kesehatan, pengalaman yang bermakna, kontribusi ke orang lain, dan ngelepasin sisanya. Nah, itu kunci ketenangan sama kebahagiaan mereka. Dan perspektif ini tuh nggak didapat dari baca buku aja, tapi benar-benar ditempa oleh waktu dan ya ujian hidup. Luar biasa sih pelajarannya. Jadi kalau dirangkum nih ya, lepasin deh obsesi sama lomba-lomba materi atau status yang nggak ada habisnya. Dan yang paling penting nih, jangan siksa diri sendiri deh dengan khawatir soal masa depan yang belum tentu kejadian. Betul. Fokus aja sama apa yang nyata di depan mata, yang bisa kita pengaruhi sekarang. Pelajaran dari mereka yang udah finish duluan ini, wah nggak ternilai harganya. Iya banget. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi penting ya buat Anda para pendengar. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau Anda bisa ketemu sama diri Anda versi umur 80 tahun nanti, yang udah lihat keseluruhan film hidup Anda, gitu. Kira-kira nih, nasihat spesifik apa ya yang bakal dia kasih ke Anda yang sekarang? Tentang gimana ngejar bahagia, tentang apa yang sebaiknya Anda fokusin mulai sekarang, dan apa yang sebaiknya ya Anda lepasin aja deh mulai hari ini. Wah, pertanyaan bagus tuh. Nah, pertanyaan ini mungkin bisa jadi semacam kompas kecil gitu ya dalam perjalanan Anda sendiri mencari makna dan kebahagiaan. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut deh.